guru di Al-Firdaus ini ya. Berapa tahun ya? Kurang lebih 23 tahun ya kalau enggak keliru ya. Ini IKAF selalu bersama dengan baik. Dan IKAF dari tahun ke tahun pastinya lebih bagus dan tambah lebih bagus lagi. Nah, di sini kenapa saya mengambil mendidik anak ala Rasulullah? Nah, karena ini kan hari kelahiran Nabi. Nah, kemarin anak-anak sudah diajarkan bunda-bunda di Al-Firdaus. Mungkin mama-mama masih ingat ya, Nabi, Maulid itu artinya kelahiran. Nah, kalau di Pasar Kliwon ya, karena rumah saya di Pasar Kliwon ya, Mah. Itu mama-mamanya banyak, mama, papa, ada itu namanya Maulid Nabi membaca itu. Mengapa dikenalkan untuk anak? Karena tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah kelahiran Nabi Muhammad. Jadi nanti kalau mengenalkan anak, ini satu, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Tahunnya tahun gajah yang seperti dibaca tadi ke. Kenapa tadi ke membaca surah Al-Fil? Nah, Al-Fil itu artinya gajah. Ya, Al-Fil itu artinya gajah. Nah, pada saat itu Rasulullah lahir pas datangnya surat Al-Fil ini. Jadi, waktu dulu itu seperti itu ceritanya. Nah, maka kalau pas kelahiran Nabi yang dibaca adalah surah Al-Fil. Di situ terdapat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, di situ artinya dan dari ayat 1 sampai 5. Yang kedua, anak-anak diajarkan satu. Kelahiran Nabi sudah ya, keluarganya siapa? Nabi Muhammad itu punya ayah siapa? Nah, nanti anak-anak yang ikut ini diajar. Ayahnya siapa anak-anak? Jadi jawab. Abdullah. Dari mana? Abdullah. Siapa yang jawab tadi? Abdullah. Ibunya namanya siapa? Siti Aminah. Siti Aminah, betul. Kalau Nabi Muhammad itu punya kakek, itu namanya siapa ya? Abdullah. Abdullah benar? Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib. Nabi Muhammad juga punya paman loh. Namanya siapa? Siapa tahu? Abdul Muthalib. Abu Thalib. Nah, pelajaran-pelajaran itu harus dikenalkan anak sejak dini. Ya. Kalau sudah tahu Nabi Muhammad lahir tahu, keluarganya tahu, seringkas-ringkas aja. Terus Nabi Muhammad menerima wahyu. Nah, di sini kan anak-anak diajarkan malaikat. Cara mengenal kita tahu Jibril yang menyampaikan wahyu. Nah, dengan nyanyian itu, wahyu anak diterangkan. Wahyu itu apa sih? Nah, diberikan kepada siapa sih? Nah, ini malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama pada Nabi Muhammad pada usia berapa? 40 tahun. Nah, itu dikenakan anak-anak. Nanti anak-anak akan mencintai Rasul sejak dini. Itu pasti. Nah, setelah anak-anak tahu Nabi Muhammad itu usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul, usia 53 tahun Nabi Muhammad itu hijrah. Hijrah itu pindah dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Karena Nabi Muhammad itu lahirnya di mana? Di Makkah. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad kemana? Mekah ke Madinah. Usia berapa coba anak-anak? Siapa tahu? 50. Pinter 53 tahun. Nah, itu diingat-ingat terus ya, pinter. Nah, setelah itu, kalau cerita Nabi Muhammad kan panjang, tapi untuk anak usia dini pas, jadi pokok-pokoknya aja. Nabi Muhammad wafat itu meninggal dunia. Itu harinya juga Senin anak-anak. Nah, Senin 12 Rabiul Awal, tahunnya berapa? 11 Hijriah. 632.
632 Masehi. Meninggalnya di mana? Di Madinah. Nah, itu. Pada usia berapa Nabi Muhammad meninggal? 63. Siapa tahu? Hebat. Ya, Nabi Muhammad itu meninggal 63 tahun. Maka kalau kita umatnya Nabi Muhammad, jadi usianya tidak jauh-jauh beda ya. Wah, kalau Bunda Sangatai saat ini usianya 54. Wah, tinggal sebentar lagi nih. Wah, kalau apa itu umat Nabi Muhammad, maka kita usia tidak ada yang tahu. Nah, maka kita selalu fastabiqul khairat. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini ya. Nah, akan dimulai Bunda sekarang. Ini. Siapa yang sudah bisa baca ya? Ya, tunjuk jari. Mendidik 1, 2, 3. Mendidik Anak. Anak terus. Nah, sebelum kita lanjutkan, karena ini ada anak-anaknya, bagaimana kalau kita nyanyi dulu? Setuju? Bapak. Siapa bisa nyanyi? Ya, Nabiku, Nabi Muhammad, Nabiku, Nabi Muhammad, ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Lahirnya di kota Mekah, tahunnya tahun gajah 571 tahun Masehi. 571 tahun Masehi. Nah, itu cuplikan anak-anak dikenalkan menyanyi dengan mengingat Nabi Muhammad punya ayah namanya siapa, ibunya siapa. Itu ya. Nah, akan dimulai Bunda mendidik ala Rasulullah. Nah, caranya gimana? Kalau Rasulullah itu mendidik anaknya, nanti mohon maaf ya Ma, ini isinya seperti mengajar di kelas. Jadi bukan seperti ustazah yang sudah terkenal itu. Jadi ustazahnya anak-anak di Al-Fatihah. Tidak apa-apa ya Mbak ya. Nah, ya ini. Namanya sekolah juga Bunda. Oh iya betul Mbak. Ini terima kasih sekali. Jadi Bunda ngajarannya seperti anak-anak mengajari anak. Jadi nanti kalau mama papa di rumah ngajarinya step-stepnya seperti itu. Nabi Muhammad SAW itu nanti dibaca Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo bersama-sama. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap sholawat satu akan diberi kebaikan Allah itu 10. Maka sering-seringlah bersolawat. Kalau ada yang mengucapkan Nabi Muhammad langsung disaut. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah dapat syafaatnya. Nah, kita mengucapkan 1, kebaikannya 10. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menjadi panutan bagi orang tua dalam mendidik anak-anak. Nah, semua langkah-langkah Nabi Muhammad adalah kebaikan dan keindahan, masuk pendidikan yang luhur terkait bagaimana mendidik anak beliau menjadi generasi sukses dunia akhirat. Ya. Ini dikatakan oleh Ketua Majelis Dakwah Islam Bu Madani. Jadi mendidik anak-anak menjadi sukses, generasi sukses dunia dan akhirat. Selanjutnya ya anak-anak yang bisa baca boleh baca kok di sini. Nah, yang ini. Siapa yang bisa baca? Rafif. Ayo Rafif baca yo. Lalu. Lalu
bagaimana cara mendidik anak Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sang Rasulullah. Ayo mendidik anak agar lagi suka gini lah sukses jatuh akhirah. Pintar. Siapa lagi yang membantu Bunda Sanata? bisa lagi rempong nih mati lagi Ya, siapa yang membantu lagi? Untuk setiap ayah bunda itu mama papa itu lah Nana. Setiap Berikut 6 cara. Ayo latihan membaca anak-anak. Mendidik anak Rasulullah. ala Rasulullah. Alhamdulillah. Nah, mama papa, ayah bunda, lalu 6 itu apa saja ya? Nah, coba 6 nanti siapa yang mau baca lagi coba di layar semuanya semua melihat ke layar. Oh ya, silakan akan di-share Bunda. Nah, ini 1 coba dibaca. 6 cara, ayo. 6 cara mendidik anak ala Rasulullah. 1, siapa yang mau baca? Rafiq. Nah, silakan. 1 apa ini? Mengenalkan Allah sejak dini. Dini itu sejak kecil. Nah, Allah itu ada berapa anak-anak? 1. Jadi nanti apa? Mengenalkan anak. Allah itu hanya ada 1. Nah, ini terdapat di surah Al-Ikhlas. Nah, di surah Al-Ikhlas itu berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahu somad. Allah tempat kita meminta, memohon. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak berputra atau tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Nah, ini pas sekali ya. Jadi mengenalkan Allah sejak dini sesuai dengan surah Al-Ikhlas. Siapa yang mau baca surah Al-Ikhlas tunjuk jari yang udah hafal. Ya, bersama-sama ya mama sama anak-anak bersama-sama ya. Sama-sama ya. Surah Al-Ikhlas. Ayo mama boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Semangat aku. Nah, itu tadi cara mengenalkan Allah sejak dini dengan surah Al-Ikhlas. Nah, nanti surah Al-Ikhlas itu bisa diterangkan satu-satu. Nah, nanti pas masuk sekolah ya. Yang kedua, siapa yang bisa membaca? Siapa yang bantu?
Cara mendidik anak ala Rasulullah yang kedua adalah, ayo bersama-sama, bersama-sama, ayo. Mengajarkan pendidikan agama dan akhlak moral. Oh, pintar, tepuk tangan. Terima kasih nih pada teman-teman. Nah, ini pas sekali loh mama-mama. Jadi anaknya bisa belajar, mamanya belajar. Dengan cara apa yang kedua? Mengajarkan anak pendidikan agama sejak dini. Nah, mama papa menyebut di Al-Firdaus pas banget karena pendidikan agama langsung diajarkan sejak usia dini, sejak usia 2 tahun. Nah, seperti itu. Yang ketiga apa? Siapa yang bisa membaca? Yuk. Yuk, membaca bersama-sama yuk. Ya, bersama-sama belajar membaca. Amanah. Diajarkan tanggung jawab dengan cara apa? Kalau bangun pagi, bangun doa, bangun tidur. Siapa yang bisa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tanggung jawab. Ya, diajarkan anak-anak untuk memakai sepatu sendiri, makan minum sendiri. Itu tanggung jawab. Belajar cara pegang pensil yang benar. Ngaji, baca Al-Husna, itu mengajarkan tanggung jawab. Apa sih tugas anak-anak? Tugas anak belajar. Nah, belajar. Dan amanah. Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Kalau sudah amanah, ayo nak makan. Oh, makannya dihabiskan. Nah, ini anak-anak diajarkan ini sejak dini. Nah, yang keempat apa coba? Siapa yang bisa baca? Yang keempat. Limpahkan kasih sayang sebaik mungkin. Mama papa pasti sayang sekali sama anaknya, pasti. Kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Pas sekali, orang tua itu sayangnya sampai kapanpun, seperti matahari menyinari dunia, jadi tidak berhenti. Ya, di sini ya mama ada ini. Sekarang yang kelima adalah, ayo baca lagi. Ajarkan memilih kawan yang baik. Nah, kalau memilih teman yang baik, insya Allah nanti jadi baik. Nah, ya, main sama teman yang rukun, bersama kawan di rumah, di sekolah, di keluarga, ini diajarkan. Nevan itu temanku ya baik semuanya. Alhamdulillah, Nevan itu temannya baik semua. Good job. Nah, yang keenam apa coba? Monggo dibaca. Berdoa kepada Allah anak. Jadi mama papa nanti ini anaknya itu didoakan, ya Allah semoga anakku menjadi anak yang soleh, yang laki-laki, yang perempuan anak yang solehah. Ini harus orang tua yang mendoakan supaya nanti dididik gampang. Oh, ini kalau diberi pelajaran kok cepet banget, ternyata selalu didoakan orang tua. Nah, jangan sampai orang tua enggak mendoakan lah, biar didoakan orang lain aja. Jangan sampai ya, orang tua harus mendoakan anaknya setiap saat. Kalau mau sekolah yang pinter ya nak. Nah, yang nurut sama bunda ya nak. Nah, selanjutnya mama, ini sudah tahu ya cara mendidik anak ala Rasulullah itu seperti ini. Nah, lanjut adalah mengenalkan
Allah sejak dini. Allah itu hanya satu. Jadi dikenalkan sejak dini. Jadi yang mengatur dunia isinya ini adalah Allah. Jadi Allah itu yang mengatur dunia ini. Nah, nanti orang tua mengenalkannya seperti itu. Yang salah Allah berfirman, wa idz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Nah, ini di sini ya, surah Luqman. Wa idz qala. Coba tirukan mama papa semuanya supaya ingat. Wa idz qala. Luqmanu libnihi bahwa itu ya bunaya la tusyrik billah inna syirka azim. Artinya dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku. Nah, ini kata seru itu kata perintah. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah dosa. Benar-benar kezaliman yang sangat besar. Ini terdapat di surat Luqman ayat 13. Nah, anak dikenalkan supaya apa? Jangan mempersekutukan Allah. Allah itu ada loh. Nah, itu jadi mama di rumah jadi guru juga. Ayo nak, kita kenal Allah yuk. Dengan cara apa ya? Ya, dengan itu cuci tangan, kaki, sikat gigi. Nah, ganti baju. Jangan lupa berdoa. Anak-anak sudah bisa belum doanya akan tidur? Udah, ya, diucapkan ya. Doa akan tidur. Bangun tidur. Nah, ini termasuk pendidikan agama. Nah, bangun tidur gimana? Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu selalu diucapkan pendampingan mama. Lanjutnya adalah Nabi mengajarkan kepada anak-anak beliau akhlak karimah. Karimah itu yang baik. Akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap sesama manusia. Termasuk kepemimpinan, kesabaran, dan kesederhanaan hidup. Nah, sabda Nabi, qala Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam, ma nahala waladahu afdalu min adabi hasan. Artinya, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Tata krama itu akhlak, sopan santun. Gimana cara mengajarkan ke anak? Ucapkan salam kalau masuk rumah. Kalau di sekolah udah diajari ucap salam kalau masuk di sekolah. Assalamualaikum. Ketok pintu. Kalau masuk kamar mandi dengan kaki kiri, seperti itu. Itu namanya adab. Lanjut. Mengajarkan tanggung jawab. Nah, ya seperti tadi. Tanggung jawabnya anak apa?
Jadi kalau pakai sepatu jangan dipakaikan terus, walaupun di rumah. Ayo nak, dicoba bisa enggak sendiri seperti itu. Kalau ada tugas worksheet mungkin dari Bunda bercerita, dibimbing, tidak dikerjakan tapi dibimbing, ini loh caranya seperti ini, biar anak-anak ada tanggung jawabnya. Rasulullah bersabda, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madhaji'. Artinya, arti sabda tentang mendidik anak itu yaitu suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun. Dan kalau sudah berusia 10 tahun meninggalkan sholat, maka pukullah ia dan pisahkanlah tempat tidurnya antara laki-laki dan wanita. Nah, ini juga adab moral. Jadi kalau anak usia sudah 7 tahun harus disuruh sholat. Anak-anak TK di sini kan baru 5-6, itu sudah latihan sholat supaya nanti pas 7 tahun bisa sholat. Kalau sudah umur 10 tahun kok enggak sholat, meninggalkan, dipukul atau pelan-pelan, tapi jangan dipukul sampai sakit, enggak boleh. Mukul yang berbahaya enggak boleh. Tapi di kaki, apa di sablek itu maksudnya seperti itu. Kalau sudah umur 10 tahun itu memang harus dipisah tidurnya. Maka dari sekarang umur 7 tahun, mungkin 6 tahun yang sudah bisa tidur sendiri lebih bagus. Jadi melatih kemandirian. Lanjutnya adalah limpahkanlah kasih sayang sebaik mungkin. Sayang hanya untuk anaknya. Nah, jadi seperti ini. Ajarkan keterbukaan dalam komunikasi dan informasi dalam segala aspek kehidupan sehingga anak merasa nyaman ketika berhadapan dengan orang tuanya. Dijak ngomong. Ada kesulitan apa sih? Belajar apa sih? Tadi belajar sama Bunda apa ya di sekolah? Jadi habis sekolah itu ditanya. Namanya refleksi. Nah, kamu tadi diajari apa ya? Oh, di sekolahan diajari ngaji, diajari gunting, diajari olahraga. Ini, jadi nanti anak-anak biasa mengucapkan pendapatnya tanpa ada kendala. Selanjutnya yaitu ajarkan memilih kawan baik. Nah, maksudnya kawan baik itu milih kawan jangan sembarangan, yang bisa tambah positif. Positif itu dalam arti kalau aku berteman dengan kamu, aku jadi baik loh. Nah itu, seperti itu. Terus berdoa kepada Allah untuk anaknya. Mama papa sudah mendoakan ya? Ya. Nah, jangan tanggung-tanggung ketika meminta buat anak-anak tercinta. Ini loh Mak doanya. Coba ucapkan bersama. Monggo Mama Papa ngaji bersama nggih. Nah, pengajian sama saya tuh sambil ngaji supaya enggak ngantuk. Nanti dihafalkan ya, Ma. Rabbi ja'alni. Monggo. Rabbi ja'alni. Muqimas sholati. Wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'ai Rabbana ghfirli wali walidayya Artinya. Ya Tuhanku, Ya Tuhan, jadikanlah aku jadikanlah dan anak cucuku
dan orang-orang yang tetap mendirikan sholat. yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhanku, Perkenankanlah doaku. ya Tuhanku, Ya Tuhanku, beri ampunlah aku ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan kedua ibu dan bapakku seluruh orang mukmin dan seluruh orang mukmin pada hari terjadinya hisab. pada hari terjadinya hisab. Nah, ini ada surat Ibrahim. Nah, itu ya. Meskipun Nabi Muhammad lebih banyak diasuh dari tangan satu ke tangan yang lain, kakeknya hingga pamannya yang menyusui juga. Nabi Muhammad itu yang menyusui namanya Halimah Sa'diyah. Namun mereka semua terpilih baik akhlak sekaligus moralnya. Nah, terima kasih. Sampai di sini dulu, Mama. Itulah pengajian. Ini Mama siapa yang butuh materi seperti ini? Ada yang mau? Dalam mau, Bunda. Mau ya, ya dah. Nanti terutama doa-doa itu tadi, Ma. Doa itu tadi kalau diamalkan kan saya dapat amal jariahnya. Jadi nanti saya kirim Bu ketuanya ya, Bu Yumi ya. Nanti saya kirim. Saya kirim disebarkan ke teman-teman yang lainnya dan alhamdulillah materi-materi ini banyak ya. Ini sering saya buat isi di pengajian sini, buat pengajian mungkin di PKK, di masjid saya, di PAI di mana. Nanti saya materinya ganti lagi, tambah lagi. Nanti insya Allah saya kirim Bu Yumi ya, Bu Yumi ya. Baik. Ini nanti penting banget karena apa? Ini saya mengajarnya seperti di kelas, Ma. Mohon maaf. Jadi tidak kayak tausiah ibu sama saya enggak. Jadi berbeda. Kalau ada anaknya saya libatkan supaya ini belajar ini. Seperti itu. Jadi ini sudah jam 9. Ada yang perlu ditanyakan, Mama? Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak akan saya catat. Besok akan saya tanyakan pada orang yang lebih bisa menjawab. Monggo ada pertanyaan? Monggo mama-mama semua. Mama Kesar, adik. Mama siapa ini? Mama Naura, Bunda. Mama Maura dari K1E. K1E. Monggo Mama Maura. Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, gimana cara kita menjawab pertanyaan anak kalau bilang, Bu, Allah tuh di mana sih? Itu oh ya, itu sering sekali ya. Bagaimana kalau anak bertanya Allah itu di mana? Jawabnya singkat sekali. Allah dekat sekali dengan kita. Dekat sekali dengan kita. Dan Allah itu punya beberapa malaikat. Nanti terangkan itu. Di antaranya adalah malaikat Raqib dan Atid. Di kelas saya sering mengatakan itu. Oh, nanti tak bilangin Allah loh. Ya, itu anak yang cerdas, anak yang namanya skill pembicaraan bagus, berbicaranya bagus. Itu jawabnya seperti itu. Jadi Allah itu dekat dengan kita dan Allah itu Maha Khalik, Al-Khalik, dikenalkan Asmaul Husna. Ya Khalik Maha Pencipta. Nah segitu. Jadi Allah Maha Pencipta, yang menciptakan kita itu juga Allah. Yang menciptakan langit, bumi, seisinya. Jadi Allah itu yang dekat dengan kita. Nah, manusia, hewan, binatang, makhluk. Kalau Al-Khaliq Maha Pencipta, Allah Maha Pencipta. Jadi yang Allah dekat sekali dengan kita. Gitu ya, Bu. Ini sesuai sekali, anak-anak di kelas juga gitu. Mana sih Bu, aku tuh mau melihat Allah.
Pinter-pinternya kita kalau kita menjawab Allah. Jadi Allah yang menciptakan kita anak-anak, anak-anak coba lihat bumi seisinya ini, matahari. Dimas. Apa ada sendirinya? Tidak kan? Nah, ini bukti bahwa Allah itu ada. Buktinya Allah itu ada dunia ini, ada bulan, bintang, semua adalah ciptaan Allah. Allah Maha Pencipta. Karena Allah Maha Kuasa segala yang ada di dunia ini. Karena Allah punya 99 Asmaul Husna. Jadi 99 Asmaul Husna nanti diterangkan satu-satu. Oh, ya Rahman itu Maha pengasih, ya Rahim Maha penyayang, ya Malik Maharaja, ya Kudus, ya Kholik, ya seperti itu. Jadi kapan-kapan nanti kita belajar Asmaul Husna ya, Ma. Saya punya bukunya. Cara menjawab anaknya itu. Ini loh, Al-Kholik. Cara menjawab apa? Lah Allah ora ketok. Ya sebetulnya anak-anak kan semakin kritis gitu. Jadi nanti kalau kita belajar Asmaul Husna dan belajar tafsir akan bisa jawab anak itu. Karena anak yang bertanya itu berarti pinter. Imajinasinya ke sana, pinter jawab. Nah, seperti itu ya, Mama Maura K1E ya. Jadi nanti dikenalkan Al-Kholik Maha Pencipta, Allah Maha Pencipta. Allah itu dekat dengan kita. Allah itu punya malaikat diantaranya Raqib dan Atid. Raqib itu mencatat amal baik kalau kita berbuat baik, sholat, ngaji apa. Raqib. Kalau Atid itu yang jelek-jelek, mencatat amal jelek. Kalau disuruh belajar enggak mau, apa-apa keterangan itu aja. Terima kasih Mama Maura dari K1E. Ada lagi yang mau sharing mungkin? Tidak ada? Oke, ini nanti materi akan saya kirim oleh kepada Bu Yumi Ketua IKAP. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup. Sebelumnya, mari kita doa bersama-sama. Angkat tangannya semuanya. Semoga pertemuan perdana ini membawa barokah dan membawa manfaat untuk kita semuanya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tausiah saat ini versi anak-anak. Jadi saya versinya anak-anak supaya anak-anak nyambung dan nanti materi orang tua bisa diajarkan supaya kita berlanjut dengan kebaikan. Dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti WA saya. Mungkin anaknya kok susah sekali tidur apa-apa, bacakan surah namanya Al-Insyirah. Mungkin anak susah tidur, Bunda, bangunnya bacakan. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu dibacakan insyaallah didekatkan ke anak, paginya dibisiki bangun pagi ya, besok sekolah seperti itu. Trik-trik seperti itu akan saya berikan besok mungkin offline ya, pengajaran offline. Semoga kita ketemu di offline. Nanti pertanyaan akan saya buka lebar-lebar. Nah, jadi nanti yang waktu dekat ini mungkin kita agendakan dari Bu Yumi tentang Asmaul Husna. Di situ ada pertanyaan apapun bisa. Terima kasih Bunda Sikta matur nuwun sangat sudah menunggu sampai selesai. Libur-libur Bunda Sam, Bunda Tri, ada banyak Bunda Sri. Terima kasih Bunda Ani, Bunda Zainab, Bunda Sam, monggo terima kasih untuk semuanya karena ini waktu libur. Silakan untuk dilanjutkan untuk yang terbaik. Mohon maaf ini mubalek asal-asalan jadi seasalnya. Jadi saya buat PPT ya saya berikan itu aja. Semoga bermanfaat.
dunia dan akhirat. Kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mama kalau mau moto anak-anak mau foto bersama dulu monggo. Monggo Mbak Rahma dari Alfi Press. Terima kasih menonton. Ya, terima kasih mau difoto Alfi Press dulu. Nah, karena jamnya ini tidak sampai 1 jam lebih. Jadi linknya ini dibuat lebih mah. Jadi mama-mama mungkin mau ngobrol di situ, masih mau membicarakan ini, mungkin evaluasi kegiatan hari ini masih bisa. Karena linknya ini link tak terhingga. Saya minta link. Unlimited ya Bunda. Ya, unlimited. Ini tidak ada yang pakai, maka saya dari Alfi Press sudah Bu, saya beri longgar. Mungkin nanti ada pertanyaan dari apa itu. Monggo Ibu, sudah saya tutup, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bunda, sangat sudah sekalian ditutup tadi dan ditutup juga dengan doa. Semoga kita semua bisa mengamalkan Bunda, terutama untuk anak-anak. Amin, insyaallah. Amin. Terutama untuk kita sendiri dulu Bunda, baru nanti ke anak-anak. Sama anak-anak dan Ibu. Nyuwun ngapunten lho Mah, hanya sederhana. Jadi persiapannya sederhana. Oh, justru yang sederhana itu nanti sederhana Mah mengena Bunda. Amin. Insyaallah semoga semua anggota IKAF semuanya berkenan ya dan semakin solid kompak dalam organisasinya. Amin. Amin. Monggo Mama kalau tidak ada lagi bisa live. Saya masih menunggu mungkin terima kasih ngobrol-ngobrol nggih. Monggo. Terima kasih untuk semua mama-mama, terima kasih untuk pengurus. Terima kasih, monggo Mama kalau mau ada yang keluar. Cukup sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di bulan November. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Terima kasih. Saya kirim ya Bu Yumi. Sudah saya kirim Bu Yumi. Oh nggih, matur nuwun Bunda. Kak, tolong lihat Kak. Nggak bisa. Tahu biasa kan. Ya, cháu nhà vào vậy. Các tập một chục pamit dulu. Apa ini? Mau saya bawa HP enggak? Halo. Kok nggak hang, Mbak? Oh, nggak bisa. Malah itu. Sekarang udah bisa. Oke.